wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saya Kisti Amalia Hakim dari IPAIB 2018. Video ini dibuat guna memenuhi tugas dari mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Di sini saya akan menjelaskan atau menceritakan mengenai sejarah Islam kontemporer dan kehidupan umat Islam di Switzerland, atau yang biasa juga kita kenal dengan negara Swiss. Yuk mari kita simak ceritanya atau penjelasan berikut ini. Negara Switzerland atau Swiss merupakan negara yang dikenal akan keindahan dan keunikan bentang alamnya. Negara Swiss ini dikelilingi oleh pegunungan Alpen dan dibatasi oleh 5 negara, yaitu Austria, Liechtenstein, Jerman, Prancis, dan Italia. Negara Swiss memiliki luas wilayah sebesar 41,285 km dan juga dengan jumlah penduduk sebanyak 7,58 juta pada tahun 2008. Nah, di negara Swiss ini juga telah mengakui secara resmi sebanyak 4 bahasa, yaitu yang pertama bahasa Jerman dengan persentase 63,7%, lalu yang kedua itu terdapat bahasa Perancis dengan persentase 19,2%, yang ketiga itu ada bahasa Italia dengan 7,6%, dan yang terakhir itu ada bahasa Romance dengan 0,6%. Nah, itulah bahasa yang terdapat atau digunakan di negara Swiss. Sejak reformasi, afiliasi keagamaan di Swiss terbagi secara merata ke dalam Protestan dan Katolik. Pada tahun 2004, konsensus mengungkapkan bahwa sebanyak 40% warga negara Swiss menganggap diri mereka Protestan. Lalu, sebanyak 46% warga negara Swiss menganggap diri mereka itu Katolik, dan 14% sisanya merupakan warga negara yang menganggap dirinya itu tidak beragama. Lalu secara etnis, bahwa terdapat penyembah agama Islam di negara Swiss yang berasal dari Kosovo, Bosnia, dan Makedonia sebanyak 56%. Lalu yang berasal dari Turki sebanyak 20%, dan yang berasal dari Afrika dan Asia sebanyak 20%, dan 4% sisanya merupakan sebagian kecil dari keturunan Arab. Selanjutnya, setelah kita mengetahui mengenai demografi dari negara Swiss ini, saya akan menjelaskan mengenai sejarah masuknya Islam ke Switzerland. Nah, Islam masuk ke Switzerland ini bermula pada saat para pelaut muslim dari Andalusia atau Spanyol melakukan pembangunan negeri di Prancis Selatan. Kemudian mereka menaklukkan negeri-negeri hingga akhirnya sampai ke wilayah Saint Gallen di Swiss pada tahun 939 Masehi atau 321 Hijriah. Nah, para pelaut muslim dari Andalusia ini bertujuan untuk mengamankan Andalusia sehingga mereka memudahkan armadanya ke sana dengan salah satu caranya itu membangun berbagai menara pengintai di beberapa pegunungan Alpen, hingga pada akhirnya wilayah pegunungan Alpen ini telah dikuasai oleh pasukan Islam dan memudahkan mereka, para pelaut dari Andalusia itu memasuki ke wilayah tersebut dari arah laut. Lalu Islam di Swiss juga berawal dari imigrasi pada akhir abad ke-20 setelah Perang Dunia Kedua. Sebelum tahun 1960, kehadiran Muslim di Swiss masih sangat jarang terjadi. Nah, imigrasi ini terjadi pada 3 gelombang. Adapun gelombang yang pertama itu adalah berbasis ekonomi, lalu gelombang kedua berbasis keluarga, dan gelombang ketiga itu politik berbasis sekali. Nah, gelombang pertama ini terjadi pada akhir tahun 1960-an, di mana
dimotivasi oleh kebutuhan ekonomi dan terdiri dari laki-laki yang berasal dari Yugoslavia, Turki, dan Albania yang datang ke Swiss. Lalu gelombang kedua terjadi pada 1970-an, di mana gelombang kedua ini Islam tidak hanya dari laki-laki saja, tetapi juga dari keluarga, termasuk wanita dan para anak-anak. Nah, adapun yang gelombang ketiga itu yaitu politik, di mana orang-orang yang datang itu merupakan orang-orang pencari suaka. Selanjutnya yaitu jejak-jejak peradaban Islam di Switzerland. Yang pertama itu adalah Masjid Mahmud di Zurich. Nah, Masjid Mahmud ini telah ada sejak awal imigrasi Muslim ke Swiss, di mana pada saat itu Zurich menjadi kota kelima di Eropa dan kota pertama di Swiss yang memiliki masjid. Masjid Mahmud ini dimulai pada tahun 1957 ketika komunitas kaum muslim Zurich mengajukan permintaan ke kanton untuk tanah yang akan dibangun sebuah masjid. Lalu pada tanggal 22 Juni 1963 diresmikanlah Masjid Mahmud ini yang dipimpin oleh Presiden Sidang ke-17 Majelis Umum PBB, yaitu Muhammad Zafrullah Khan, dan Wali Kota Zurich yaitu Emil Landon. Lalu selain Masjid Mahmud terdapat jejak peradaban Islam lainnya, yaitu Islamic Cultural Foundation of Geneva yang berada di Jenewa. Masjid ini dapat menampung sekitar 1000 jamaah dan didirikan pada tahun 1978 yang diresmikan oleh Raja Khalid bin Abd al-Aziz dari Arab Saudi. Masjid ini juga meskipun bukan yang pertama di Swiss, tetapi merupakan masjid yang terbesar di Swiss, karena selain digunakan untuk jamaah, masjid ini juga terdapat perpustakaan, lalu terdapat kegiatan pengajian rutin dan juga sekolah gratis. Saya akan menyebutkan dua tokoh Islam di Switzerland. Yang pertama yaitu Fridtjof Obstjuan. Beliau adalah seorang penyair yang termasuk dalam golongan pertama masuk Islam di Swiss. Beliau dilahirkan di Basel, tepatnya di negara Swiss, pada tanggal 18 Juni tahun 1907 dari ayahnya yang berdarah Jerman dan ibunya berasal dari Alsatia. Saat ayahnya sudah tiada, ia dan ibunya pun memutuskan untuk pindah ke Prancis. Dan di Prancis, Fridtjof Obstjuan itu menganut agama yang beraliran kependetaan. Namun seiring berjalannya waktu, Fridtjof Obstjuan ini menunjukkan ketertarikannya terhadap ilmu filsafat hingga ia mengagumi seorang filsuf berkebangsaan Perancis, yaitu René Guénon yang merupakan seorang mu'alaf. Kemudian Fridtjof Obstjuan ini pindah ke Aljazair karena minatnya terhadap Islam, hingga akhirnya ia pun mengucapkan syahadat di sana. Lalu saat sudah mempelajari agama Islam, ia pun kembali ke Swiss dan terus mendakwahkan agama Islam. Nah, ia pun dikenal dengan nama Asy-Syaikh Isa Nur al-Din Ahmad As-Sadili Al-Darqawi Al-Alawi Al-Maryami. Selain itu, ia juga dikenal sebagai seorang filsuf dan juga metafisikawan. Tokoh Islam yang kedua yaitu Tariq Ramadan. Ia dilahirkan di Jenewa pada tanggal 26 Agustus 1962 dari seorang ibu yang bernama Wafa Al-Banna dan ayahnya bernama Said Ramadan. Tariq Ramadan ini merupakan cucu dari Imam Syahid Hasan Al-Banna, yaitu seorang pendiri Ikhwanul Muslimin di Mesir pada tahun 1928. Tariq Ramadan yang merupakan tokoh Islam di Swiss ini merupakan seorang yang dianggap sebagai
salah satu pemimpin advokasi Eropa dan juga seorang Muslim pemikir dengan jangkauan global. Selain tokoh-tokoh Islam, terdapat juga organisasi-organisasi Islam di Switzerland. Adapun organisasinya yaitu terdapat 2 organisasi payung yang bercita-cita untuk peran pemain representatif unik di tingkat nasional, yaitu yang pertama Federation Islamischer Dutch Organisation Schweiz atau disingkat juga dengan FIDS. FIDS ini didirikan oleh Hisham Maizer dan juga telah menyatukan 12 kewilayahan atau etnis organisasi. Lalu yang kedua terdapat organisasi Coordination Islamischer Organisation Schweiz atau disingkat dengan KIOS, yang mana organisasi ini telah menyatukan payung kewilayahan organisasi Bern, Zurich, dan juga Basel. Selain 2 organisasi tersebut, terdapat juga organisasi Islamic Central Council Switzerland atau disingkat menjadi ICCS. Organisasi ICCS ini didirikan pada 25 Oktober tahun 2009 sebagai referendum pada menara dan menarik generasi kedua serta ketiga. Lalu ada juga organisasi VIOS atau singkatan dari Vereinigung der Islamischen Organisation in Zurich. Organisasi VIOS ini didirikan pada tahun 1995 yang memiliki tujuan untuk mewakilkan kepentingan umat Islam dan juga organisasi anggota di Zurich dalam semangat konsensus sosial. Selanjutnya yaitu kehidupan umat Islam kontemporer di Switzerland. Yang pertama, keseharian umat Islamnya. Dalam menjalankan kesehariannya, penduduk Swiss itu sangatlah rajin, loyal, tepat waktu, dan juga sangat fokus serta disiplin. Nah, umat Muslim di Switzerland itu pada umumnya sama saja seperti kita semua. Mereka juga makan dan minum secukupnya dan juga berkontribusi pada lingkungan di sekitar. Umat Muslim di Switzerland ini selalu berusaha mengerjakan kewajiban yang diwajibkan oleh agama Islam dimanapun mereka berada, dan juga dalam keadaan apapun, baik mereka diasingkan ataupun digunjingkan. Itulah kehidupan umat Muslim di Switzerland. Selain keseharian umat Islam di Switzerland, terdapat juga problematika umat Islam. Yang pertama yaitu adanya diskriminasi terhadap imigran di Swiss. Menurut International Migration Outlook, Swiss merupakan negara dengan jumlah imigran permanen per kapita terbesar pada tahun 2012. Nah, kehadiran imigran ini memunculkan pandangan kepada para penduduk asli Swiss, yaitu mereka berpandangan bahwa kehadiran imigran ini merupakan suatu kerugian negara karena dilihat dari segi keamanan, imigran dan pencari suaka yang datang ini bisa saja dihubungkan dengan terorisme, terus perdagangan manusia, penyelundupan senjata dan narkoba, atau kejahatan lainnya. Nah, dari pandangan inilah sehingga timbul diskriminasi adanya terhadap imigran dan juga penduduk asli Swiss. Lalu problematika yang kedua adalah Islamofobia di Swiss. Hal ini tentunya berkaitan dengan problematika yang pertama, yaitu diskriminasi terhadap imigran. Nah, imigran yang hadir ke Swiss ini dengan adanya anggapan mereka akan kekhawatiran dalam pandangannya yang kurang baik, yaitu seperti mengiranya teroris, lalu penyelundupan senjata atau narkoba,
perdagangan manusia dan kejahatan berat lainnya, sehingga para penduduk Swiss yang non muslim pun atau penduduk aslinya itu melakukan pelarangan terhadap jilbab atau niqab dan juga larangan menara masjid. Nah, itulah Islamofobia yang berada di Swiss. Lalu yang ketiga itu adalah larangan menara masjid. Jadi di Swiss ini terdapat problematika umat Islam dengan adanya pelarangan menara masjid. Nah, sebenarnya pelarangan masjid ini inisiatifnya itu masih memiliki kekurangan karena melihat dari alasannya itu masih sangat membingungkan. Adapun hal-hal yang membuat pelarangan menara masjid di Swiss ini dilakukan yaitu sebagai berikut. Lembaga Isopublik telah mempertanyakan kepada kelompok sampel 1.000 warga negara Swiss untuk memastikan alasan terhadap pelarangan menara masjid. Adapun alasan utama mereka terhadap pelarangan menara masjid itu, yang pertama, menara tidak sesuai dengan budaya Swiss. Yang kedua, Islam tidak toleran terhadap agama Kristen. Dan ketiga, Islam itu ekspansionis. Dalam sumber lain juga disebutkan bahwa para pendukung larangan menara masjid menyatakan bahwa menara bukanlah simbol religius, melainkan simbol politik Islam. Tetapi mereka juga mengungkapkan bahwa menara berfungsi sebagai untuk menyebarluaskan agama Islam dan juga hukum syariah. Tentunya hal ini membingungkan karena alasan yang mereka ungkapkan itu tidak memiliki kekuatan yang jelas dan tidak memberikan kejelasan eksistensi dari menara. Sehingga dengan demikian hal tersebut dapat mengancam perdamaian publik dan juga keamanan masyarakat di negara Swiss. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan saya mengenai sejarah Islam kontemporer dan kehidupan umat Islam di Switzerland. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua dan kurang lebihnya mohon maaf. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.